semua diorang ada jual kat kedai diorang tu. Jadi agak terjejas lah untuk penduduk-penduduk tempatan. Warga asing untuk berniaga di sini rasa tak sesuai lah, sebab harga, dari segi harga persaingannya dia lagi murah daripada. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Dulu datang buat cari kerja, sekarang malah jadi saingan besar. Kalimat itu sekarang sering banget muncul di media sosial Malaysia. Banyak warga lokal mulai resah karena keberadaan warga asing di sana dianggap makin mendominasi berbagai sektor usaha. Bayangin aja, dari jualan ikan di pasar, buka warung makan, sampai punya kedai besar sendiri. Sekarang makin banyak bisnis yang dijalankan warga asing. Bahkan yang bikin warga lokal makin panas. Harga barang yang dijual sering jauh lebih murah dibanding pedagang asli Malaysia. Netizen Malaysia mulai ramai mengeluh. Mereka bilang warga lokal makin sulit bersaing karena modal warga asing dianggap lebih kuat, biaya pekerja lebih murah, dan mereka berani ambil untung tipis demi menarik pelanggan. Di beberapa kawasan, suasananya bahkan berubah total. Ada yang bilang sekarang lebih sering dengar bahasa negara lain dibanding bahasa Melayu sendiri. Kedai-kedai asing makin ramai. Sementara sebagian pedagang lokal justru mulai sepi pembeli. Yang bikin situasi makin sensitif, popularitas pedagang asing ini terus naik. Pelanggan datang karena harga murah, pilihan barang banyak, dan pelayanan cepat. Akhirnya masyarakat tetap belanja ke mereka walaupun di media sosial banyak yang protes. Sebagian warga Malaysia mulai khawatir kalau kondisi ini dibiarkan terlalu lama. Mereka takut warga lokal nantinya cuma jadi penonton di negeri sendiri. Apalagi di tengah ekonomi yang belum stabil, persaingan kerja dan bisnis jadi makin keras. Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat perkembangan politik di negara mereka. Perdana Menteri berkata kerajaan Bangladesh telah membuat rayuan kepada Malaysia berhubung kemungkinan menambah pengambilan pekerja dan golongan profesional dari negara berkenaan. Menurutnya, pertimbangan akan diberikan dengan sekurang-kurangnya pada fasa pertama tertaluk pada semua syarat dipenuhi. Perkara ini boleh dilaksanakan secepat mungkin. Perdana Menteri berkata demikian dalam sidang media bersama Ketua Penasihat Kerajaan Sementara Bangladesh. Ironisnya, meski razia demi razia kerap dilakukan, keberadaan warga asing ini justru terkesan semakin menggila dan sulit dikendalikan. Baik yang berstatus legal maupun ilegal, aktivitas mereka semakin leluasa dan kerap melanggar aturan yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi warga lokal. Dari berjualan sirih, ikan, makanan khas Bangladesh, hingga membuka kedai-kedai besar, jejak perniagaan mereka kini dapat ditemukan hampir di seluruh pelosok Malaysia, seolah tanpa batas dan tanpa rasa takut terhadap penertiban. Sirih pun ada jual. Dia apa? Rohingya ke Bangla? Dari kota je. Bangla. Kalau bangsa aku niaga, bukan main something lagi korang. Ini semua pendatang haram niaga macam mana? Kau tengok. Baik, apa jual? Berapa ringgit? RM1. Bangladesh makan? Bangladesh makan. Semua orang makan. Semua orang makan. Bangladesh. Ini apa? Ini kosong. Boleh amrut. Yang membuat warga lokal semakin resah adalah fakta bahwa perlahan tapi pasti, sektor perniagaan kecil hingga menengah mulai dimonopoli oleh warga asing tersebut. Banyak orang Malaysia merasa tersingkir di tanah sendiri, tak berdaya dengan keberadaan warga asing dengan dominasinya bisa menguasai ekonomi warga lokal Malaysia. Kondisi ini memunculkan kecemburuan sosial yang kian hari kian memanas, terutama ketika usaha-usaha lokal satu persatu tumbang. Warga Pakistan dan Bangladesh membuka perniagaan khususnya kedai permaidani, perabot dan hiasan dalaman. Tidak kurang juga ada yang menguruskan pelbagai perniagaan termasuk kedai runcit berhampiran perhentian bas dan teksi air hitam.
Kebanjiran warga asing yang bebas menjalankan perniagaan ini memberi persaingan kepada peniaga tempatan. Kedai tempatan seperti yang ada dekat sini, beberapa kedai yang dekat sini pun tak ada orang nak pergi sebab dia orang lebih dekat dan semua benda ada, daripada beras sampai ke baju semua dia orang ada jual kat kedai dia orang tu. Jadi agak terjejas lah untuk penduduk tempatan. Warga asing untuk berniaga di sini rasa tak sesuai lah sebab harga, dari segi harga persaingannya dia lagi murah daripada kami lah yang berniaga kat sini. Dia agak kacau lah dengan apa yang kita berniaga di sini lah. Di sekeliling kota raya ini, kota raya yang udah diambil alih sama Bangladesh. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, lihat Bangladesh semua. Nah, lihat Bangladesh. Ni dekat Pangsapuri air keruh ni apa nak jadi? Warga asing ni jual daging ni. Siap ada LPG lagi korang. Pangsapuri air keruh. Aduh. Mesti ramai warga asing duduk situ. Inilah dia, Melaka. Mana pihak penguatkuasa di Melaka ya? Apa nak jadi kan? Sedangkan rakyat Malaysia nak niaga, baru niaga 2 hari PBT dah datang dah suruh buka kemah. Tak boleh niaga kat sini. Tapi saya tengok Bangla, Rohingya niaga macam kita duduk bukan dalam negara sendiri. Ini orang apa? Pakistan ke Bangladesh? Bangladesh. Sudah lama buat ini? 12 tahun lah. Hari-hari macam ni. Tengok bebas warga asing ni. Kau tengok sendiri. Tengok sendirilah warga asing. Kau ingat aku takut ke? Main balik-balik terung. Kau ingat aku takut ke? Nak main balik-balik terung. Mari sini. Bodoh betul. Selamat Hari Raya ya semua. Saya mau bagi tahu ini kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Saya mau bagi tahu ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita punya orang angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya dia mau angkat Selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh Melayu jadi kacau. Okey? Tak puas hati boleh call sama saya. Assalamualaikum. Okey. Ini saya ada dekat Sungai Buloh, Kampung Baru Sungai Buloh. Saya pun tak tahu, baru hari ni saya tahu ada kampung Bangla kat sini. Ada pasar Bangla. Okey, you boleh tengok ramai Bangladesh kat sini. Okey. Ada kedai-kedai kat sini. Semua kedai ni warga negara Bangladesh yang berniaga. Boleh tengok ni pasar Bangla. Sini semua Bangla. Kampung Melayu Sungai Buloh. Wah, ramai doh. Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang fenomena ini terjadi karena pasar memilih harga murah. Kalau pedagang lokal mau bertahan, mereka juga harus bisa beradaptasi dan bersaing lebih kreatif. Sekarang perdebatan soal warga asing di Malaysia makin panas tiap hari. Ada yang minta pemerintah lebih tegas mengatur bisnis milik warga asing. Ada juga yang menilai persaingan ini memang tidak bisa dihindari di era ekonomi modern.
Yang jelas, isu ini bukan cuma soal jualan ikan atau kedai murah, tapi soal keresahan warga lokal yang merasa persaingan hidup di negara sendiri makin berat dari hari ke hari. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.